Terus di sini kita ada KYT TT Course yang dimana helm ini dibanding-bandingin banget sama helm yang ini. Halo bosku, teman-teman semua, kembali lagi kita di video bersama saya Andre. Oke, di video kali ini gue bakal mengcompare yaitu di antara 3 helm primadona di kalangan pesepeda pula. Pesepeda motor. Oke. Di sini kita ada helm Zeus NJS yang baru saja kita review kemarin. NJS Jack One. Terus di sini kita ada KYT TT Course yang dimana helm ini dibanding-bandingin banget sama helm yang ini. Walaupun yang ini tidak termasuk, tapi gua bakalan bikin videonya di sini. Gua bandingin 3 helm dari range harga 600 ribuan sampai ini terakhir harganya berapa ya? Terakhir kalau nggak salah harganya itu 1.200.000 kalau nggak 1.200.000 ya. Jadi anggap ini 700, anggap ini 600, anggap ini 700, ini 12. Jadi kalau kita beli ini satu dapat ini 2. Oke, di sini gue mau ngebahas secara bentuk. Oke, bentuk, terus fitur-fiturnya, terus comfort, kenyamanannya. Oke, secara bisa lihat Zeus, ini Zeus bisa lihat. Gua ambil dulu. Ini motifnya kayak gini Zeus. Belakangnya polos, tapi ini ada spoiler aftermarketnya, bisa dibeli sendiri. Kalau dipasangin spoiler lumayan keren, cuma ini helmnya jarang gue pakai. Ini cuma buat pajangan doang. Gue dulu beli, pertama gue beli 3, 2-nya untuk gue giveaway pas gue 1000 subscriber nanti. Oh my god, wow! Dan satunya ini gue pakai karena gue suka banget sama motif darumanya ini. Dan sisanya gue kadang gue buat pajang doang sih, karena gue lebih sering pakai NFR gue. Sisanya gue cuma pajang doang. Oke, ini gue udah kasihin dark visor, ini langsung dapat dari Zeusnya. Buat teman-teman ngeliatin video gue unboxing yang sebelumnya, yang gue unboxing ini pasti teman-teman juga tahu. Oke, ini desainnya untuk Zeus. Gue nggak bisa bilang desain Zeus itu jelek ya. Gue nggak bisa bilang desain Zeus itu jelek. Tapi ini minusnya, ini di desain Zeus ini minusnya menurut gue. Kalau teman-teman lain nggak setuju, gue minta maaf ya. Ini pribadi menurut gue sendiri. Desain Zeus yang gue nggak suka, pertama dia nggak ada spoiler. Jadi belakang itu bulat banget. Jadi gue nggak suka banget. Padahal ini tempatnya udah tajam, udah oke kan, udah tajam-tajam. Ini belakangnya ini malah botak gitu. Minimal dikasih spoiler. Ini kalau dikasih tambahan sini juga oke sih, tambahan spoiler yang warna smoke gitu, ini keren. Oke. Ini secara desain Zeus ada minus di bagian spoiler, sisanya gua no comment. Terus untuk yang di Direct One, kita lihat untuk desain Direct One sebenarnya hampir gua nggak ada komen. Untuk desain Jack One ini hampir gue nggak ada komen sama sekali. Cuman satu, komen gue cuma satu. Gue nggak suka desain bagian sininya. Jadi isinya hasil gue gimana, ini sudah berisi. Bagian ini sudah berisi. Bagian cheek padnya ini sudah berisi. Tapi di bagian necknya ini kosong. Jadi kesan padatnya itu hilang pas di sini nih. Udah gitu ini dikasih kulit yang nampak banget nih, kulit-kulit yang kurang bagus. Harusnya dikasih bahan yang setara dengan ini aja, yang kayak bahan kayak bludu gitu. Walaupun ya jahitan-jahitannya ini juga ada lubang-lubangnya. Ini lubang-lubangnya ada yang plus minus sih. Plusnya itu dia bisa membuang hawa panas dari dalam lebih bagus. Minusnya suara itu bahkan lebih masuk. Dan desain batoknya gue juga kurang suka, terlalu kopong. Sisanya oke, keren helm ini. Ini gue belum pernah pakai riding. Kalau ini gue sudah pernah pakai riding dan ini panas banget. Biar dua fan-nya dibuka, itu seakan memang tidak ada angin sama sekali gitu loh.
Apalagi di bagian mount fan-nya itu, ini benar-benar kerasa tuh nggak ada angin yang masuk gitu loh. Gue juga heran sih kenapa bisa sampai sepanas itu. Benar-benar nggak ada ademnya sama sekali. Ini gue belum pernah pakai untuk dites ke jalanan. Next kita ke TT Course ya, ini bisa lihat. Overall untuk TT Course gue nggak ada komen sama sekali karena ya desainnya TT Course itu teman-teman semua juga pasti udah tahu. Di sini gue nggak ngebelain brand-brand lain ya, bukan gue belain TT Course karena gue suka sama KT. Gue di sini benar-benar netral, gue review sejujurnya gue, plus minus gue, karena ini kalau gue nggak netral dan gue belain KT buat apa gitu. Gue nggak dibayarin sama KT sama sekali, gue juga nggak dibayarin sama NJS, gue juga nggak dibayarin sama si mereknya Zeus. Malahan gue yang ngebayarin ini karena gue beli ini, gue juga beli ini. Tiga-tiganya helm pribadi gue, tiga-tiganya helm gue beli. Jadi di sini gue bener-bener gimana ya, gue nggak mentang-mentang ini helm KT, gue suka KT. Mungkin kalau gue dipinjemin sama KT, mungkin gue pedagang KT, nih gue bener-benerin KT. Enggak, karena gue nih pertama gue bukan pedagang helm, kedua gue nggak dibayar brand manapun, ketiga gue di sini juga nggak kenal sama mungkin sales marketing mereka tuh gue nggak kenal sama sekali, karena gue bukan pedagang helm dan gue juga nggak dibayar brand manapun. Gue bener-bener reviewnya sejujur gue, benar-benar yang gue suka dan tak suka aja gitu. Oke, balik lagi ya topik. Untuk TT Course, gue hampir no comment. Bisa lihat, ini desainnya TT Course, keren banget. Untuk didesain ya nggak usah di raguin lagi ya, TT Course tuh udah mantap banget. Mount fan-nya besar, di bagian jidatnya ini kok besar banget. Ini kayaknya bisa, kayak dia cuma one step. Walaupun cuma one step, tapi oke, kita kasih sini. Teman-teman juga bakalan tahu gimana aja TT Course ini pas gue lakukan unboxing di video-video gue yang sebelumnya. Untuk desain TT Course gue nggak ada komen sama sekali. Dan kebetulan ini helm polos pertama gue. Karena sebenarnya teman-teman tahu, semua helm yang gue beli itu nggak ada yang polos, cuma dia doang. Dan gue juga nggak tahu kenapa gue beli yang polos. Padahal kemarin gue mau beli yang dalam porta, cuman udah terlalu banyak yang pakai. Oke. Dan kalau teman-teman semua bertanya kenapa gue nggak gemanain pakai NFR, karena di sini gue rasa belum dulu kalau kita Direct One dibanding sama NFR. Karena ya sini kita mengkomparasi helm dengan budget under 2 juta. Budget pelajar ya 1 juta 2 sampai 600 ribuan gitu. Untuk helm budget pelajar. NFR itu sudah 2 jutaan. Jadi nanti mungkin kita bikin video terpisah yang dimana kita bandingin itu ke fiturnya doang. Oke. Jadi untuk desain, secara gua bilang gue lebih suka desainnya TT Course. Jujur, gue reviewnya jujur ini, karena gue nggak dibayar brand manapun. Gue lebih suka desainnya TT Course. Oke, dan sekarang kita bakal review ke fitur. Di Zeus gue nggak bisa ngarap banyak. Pertama dia masih micro lock, kayak gini masih micro lock. Visornya juga masih yang belum flat, masih yang kaca cembung. Terus belum bisa pasang anti fog. Dan gue juga udah pernah pakai helm ini helmnya panas banget. Gue nggak tahu kenapa ini, padahal kemarin mount fan udah gue buka, di ventin juga udah gue buka, tapi masih panas banget. Padahal motor gue pakai motor temen gue ZX25R yang warna hijau yang pernah gue test ride itu gue pakainya udah di kecepatan 175. Dan ini nggak ada anginnya sama sekali. Mana ceritanya coba? Jadi kepala gue tuh pengap banget sampai sakit, heran gue. Ya untuk fitur, gue nggak bisa ngarap banyak sih dari Zeus ini. Pertama dia masih micro lock, sedangkan rivalnya ini sudah pakai double bearing. Kedua, dia masih kaca cembung, sedangkan kedua rivalnya ini sudah pakai flat visor. Ketiga,
dia belum ada intercom ready. Di Titikos juga belum ada, tapi di Direct One sudah ada. Oke. Keempat, ya ini sama-sama saya juga sih ya. Keempat, dia tidak ada spoilernya, sedangkan kedua ini sudah ada spoilernya. Walaupun memang bisa dibeli terpisah, tapi ya kita harus ngeluarin uang lagi untuk ngebelinya gitu. Sedangkan kalau kedua ini kita tidak perlu ngeluarin uang untuk beli lagi, kita sudah dapat spoiler yang lumayan keren. Walaupun tetap ada jual untuk penambah supaya lebih panjang lagi, tapi dari pabrikannya sudah dikasih spoiler kayak gini. Sedangkan Zeus nggak ada. Oke. Untuk plusnya apa ya? Kalau lihat plusnya Zeus, gue bingung nih ya. Paling plusnya di desain grafiknya ini dong sih yang menurut gue keren banget. Selebihnya gue nggak tahu lah ya. Mungkin nanti pengguna Zeus makan menghujat gue nggak tahu juga. Tapi ini ya gue reviewnya sejujur-jujur gue. Karena ini tiga helm ini milik gue beli, gue nggak dibayar brand manapun. Oke, next kita ke NJS. Untuk feature seperti yang di video unboxing kita sebelumnya, ya teman-teman juga pasti udah tahu ya. Pertama, ini fiturnya keren banget, dia sudah ada berdering. Terus dia juga sudah intercom ready, dia juga sudah double visor, dia juga sudah flat visor, sudah dikasih untuk anti fog, menyangga anti fog ya. Walaupun kita tidak dikasih dark visor. Oke, dia satu gue plusnya itu kita dapat dark visornya. Oke, biar ada plus juga. Plusnya kita dapat dark visor, ke rivalnya itu nggak ada. Oke, itu aja. Ini plusnya yang tadi gue sebut. Minusnya di NJS ini, yang menurut gue ini bukan minus banget sih, bisa kita perbaiki juga kayaknya sih, gue nggak tahu juga. Mungkin teman-teman lain udah coba, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gue kan biasa pakai size L nih, misalnya ini gue size L, ini size L. Itu fitmentnya pas banget. Tapi pas gue pakai Direct One ini size L, nope. Fitmentnya jauh banget. Kalau di teman-teman saya lihat juga di video unboxing gue sebelumnya, helm ini jujur gue nggak suka banget untuk dipakai, apalagi harian. Gue lebih suka doang, karena gue itu beli helm selain gue pandangan pertama desainnya, pandangan kedua ke grafiknya, dan ketiganya yang supaya gue mau pakai helm itu adalah comfortnya, kenyamanannya pas gue pakai. Dan ini tidak nyaman sama sekali. Di Zeus, kenapa gue jarang pakai? Pertama, gue nggak suka sama desainnya. Kedua, tidak begitu nyaman karena panas, makanya gue nggak mau pakai lagi. Padangan gue buat simpen, gue pajang doang. Karena ini gue suka sama motifnya dari rumah ini, keren banget. Oke, jadi itu plus minus dari Direct One ini. Dan untuk airflow-nya gue belum tahu karena gue belum coba. Bisa lihat ini juga masih gue tempelin ini. Mungkin nanti setelah gue coba nanti bakal gue bikin videonya lagi pas gue mengkomparasi antara Direct One ini sama NFR gue yang biasa gue pakai untuk riding, karena itu bakal lebih kerasa untuk perbandingannya, karena sama-sama ini untuk intercom ready, double visor, dan gue bakal coba untuk airflow-nya. Karena kalau di airflow-nya NFR itu menurut gue udah adem banget, walaupun tidak seadem Corsa AGV Corsa gue, tapi itu sudah lumayan adem untuk harga yang di range di 2 jutaan. Kita sampingkan dulu. Next kita ke Titikos. Desain oke. Motifnya juga banyak banget yang oke. Apalagi yang dalam porta itu keren banget. Banyak banget yang pakai sampai itu menjadi sebuah helm dengan motif yang bisa diinvestasikan. Karena helm dalam porta itu harganya naik. Walaupun second tapi naik harga, nggak tahu juga gua. Karena saya tahu gua ya nggak tahu lah ya, saya tahu gua sih seharga segini jarang ada yang bisa diinvestasi, tapi ini di dalam porta benar-benar jadi investasi karena harganya naik. Ini desain oke, karena gue juga pernah pakai ini kalau di video gua pas test ride D25R, masih inget ya yang gua test ride itu.
Teman-teman kalau ikutin channelnya Tejan Video dan nonton tuh pasti ingat. Waktu itu gue terserah pakai ini, pakai helm ini. Dan airflow no comment, walaupun tidak sesejuk gue pakai NFR, tapi ada anginnya gitu dibandingkan si Zeus yang bener-bener pengap banget. Angin dari Mountain itu kerasa banget. Sini kerasa banget, pokoknya bener-bener kerasa, cuman walaupun nggak sesejuk ya, tapi kerasa. Tapi untuk di kecepatan gue waktu itu gue pakainya di sekitaran 100 sampai 125 atau 140 km per jam, itu baru mulai kerasa. Kalau di bawah itu di 80 90 itu masih nggak kau terasa sih. Jauh dari dari NFR gua. Dan untuk fiturnya, plusnya dower daring sudah, terus nyaman, walaupun tidak senyaman NFR, tapi ini sudah lumayan nyaman. Busanya sudah lebih manusiawi dibandingkan ini, dan pasti dia nggak panas, nggak terlalu pengap, dan helmnya ringan. Tiga-tiganya ringan, cuman kalau dari spek yang ditulis ini tiga-tiganya kurang lebih beratnya, tapi dipakai gue nggak tahu kenapa ini lebih ringan dibandingkan dua ini. Terus ini juga sama front visor, sudah dikasihkan langsung tear off post untuk dipasangkan tear off, juga langsung sudah bisa pasangkan anti fognya. Yang ya cuman nggak dikasih visornya aja sih, kita dapat visor clear doang, nggak dapat visor yang dark, terus beli terpisah. Tapi oke, no problem. Dan ya busa-busanya tebel, enak. Ini gue juga udah pasangin itu sih, udah gue pasangin untuk intercom juga, bisa-bisa aja sih diakalin walaupun udah diterapkan ready. Oke, itu aja untuk fiturnya. Gue bakal tes pakai, nanti teman-teman yang nilai sendiri kira-kira di mana yang lebih keren dan yang mana yang bakal jadi pilihan teman-teman semua. Nggak semuanya sudah gue sebutin plus minusnya, oke, dan kenyamanannya. Kalau ini belum, tapi gue yakin bakalan nyaman. Pertama kita tes yang di Zeus. Ya. Gue jarak one. Kemarin gue nggak pakai balaclava ya pas tes ini. Sekarang gue udah pakai balaclava. Moga aja lebih nyaman. Tetap aja masih kopong. Tapi ya lumayan. Ini kan nih kerasa banget, ini lebih ringan dibandingkan ini. Oh, ini joran gua nih, gua suka banget sih pakai helm satu ini. Cuman helm ini udah gua kasih ke orang untuk balap. Gimana menurut teman-teman bosku semua ketiga helm ini? Pasti pakai. Gua sendiri pribadi ketiga ini pasti pakai, feelingnya beda semua. Ini gua nggak suka feelingnya, ini gua nggak suka, ini tapi kalau ini ke NFL lebih enak sih ya, pasti lebih enak gitu loh ya. Cuman kalau gua disuruh banding ketiga ini, wah sekali lagi gua nggak dibayar brand manapun, gua nggak ngejelek-jelekin
produk tersebut, tapi ini benar-benar gue reviewnya. Kalau emang dia jelek, nah mungkin gue beli gitu. Gue reviewnya jujur di sini, gue nggak dibayar brand manapun ya. Oke, di Zeus ini gue rekomendasi juga, karena mungkin ada orang juga nyaman pakai Zeus ya. Cuman kalau di gue kurang nyaman pakai Zeus, kurang cocok, kurang struck gitu ya. Pas gue ke Direct One ini gue saranin harus pakai balaclava. Kenapa? Karena kalau nggak pakai balaclava itu rasanya nggak nyaman banget. Busa-busanya bahannya itu bikin gatal. Nggak tahu kenapa juga sih. Dari ini ke sini, dah. Nggak perlu komen lagi dah. Ini nyaman banget titikos asli. Ini selain Ever ini lumayan. Ini karena dia nggak intercom ini ya. Kalau dia intercom, dan gua juga udah kasihin orang untuk masuk balapan. Jadi ini alhamdulillah nggak gue pakai lagi. Gue lebih ke NFR. Cuman kalau kemarin gue disuruh pilih untuk ngasih helm ini ke pembalap, mungkin gue kasih ini. Atau gak ini sih nggak mungkin gue kasih, karena ini helm ini gue ambil cuma motifnya ini, karena gue suka banget sama motifnya. Jadi gue beli. Ya ini gue beli karena gue pengen untuk nge-review untuk teman-teman semua sebelum membeli helm ini. Jadi gue beli ini cuma buat bikin video dan review untuk teman-teman semua. Dan juga kayaknya nggak gue pakai deh. Palingan nanti cuma buat tes doang. Ini nyaman banget asli. Gue gimana ya, ndak menjadi-jadikan brand ini. Tapi ini benar-benar enak bro. Walaupun secara desain banyak lebih suka ke desain ini, tapi pribadi gua kalau untuk kenyamanan, gua lebih ke sini. Walaupun ini udah intercom ready, ini belum, tapi intercom bisa diakalin untuk pasangnya. Yang penting kita tahu caranya, karena ini gue udah akalin, pernah gue pasang intercom. Oke, overall video kali ini ya gua nggak bisa bilang teman-teman harus beli ini, teman-teman harus beli yang ini, teman-teman harus beli ini. Enggak. Gue udah kasihin plus minusnya, gue juga kasihin harnessnya gue pakai sendiri sehari-hari. Gue test ride, gue pakein helm ini gimana rasanya, sensasinya. Pas gue cobain gimana sensasinya, pas gue pakai bentuknya kayak gimana, gue juga udah tunjuk ke teman-teman semua, gue juga udah kasih tahu ke teman-teman semua. Tinggal teman-teman sendiri yang ngeputusin yang mana paling cocok untuk teman-teman dan yang mana paling cocok untuk dompet teman-teman dan bosku-bosku semua. Oke. Jadi ya gue nggak bisa bilang wah Zeus lebih bagus, wah Jazz lebih mantap, wah Titikos nggak terkalahkan. Nggak. Di sini ya gue kasih tahu sejujurnya, masalah mau beli yang mana itu teman-teman semua. Oke. Jadi video kali ini sampai sini aja dulu untuk teman-teman semua, bosku-bosku semua yang baru berkunjung di channel TJM Video. Jangan lupa untuk klik tombol merahnya, tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis bosku, tidak perlu bayar. Subscribe itu gratis. Malahan subscribe itu bisa membuat saya makin semangat untuk membuat konten-konten video nge-review helm, motor, dan lain-lain. Oke? Dan jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman lain juga mendapatkan manfaat dari video review helm kali ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari TJM Video. Oke? Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah, atau juga bisa follow Instagram gua, tanya di Instagram gua, yaitu @henry.jen. Oke, gue Henry pamit dulu. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.